Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Catur Waskita. Ini adalah video gue yang ke-9 dan di video kali ini gue mau nge-review sebuah model kit yang sebelumnya udah gue bikin video speed build-nya, yaitu High Grade GM Guard Custom. Buat kalian yang belum nonton, gue kasih cuplikan sedikit ya. Ini dia. Itu dia tadi sedikit cuplikan dari video speed build High Grade GM Guard Custom ini. Buat kalian yang belum nonton, silahkan nonton dulu ya. Terus balik lagi ke sini. Buat yang udah nonton, ayo kita mulai reviewnya. Kita mulai dari boxnya dulu ya. Ini tampilan depannya. Ini GM Guard Custom ya. Ini adalah GM Sniper Custom, dimana di dalam ceritanya diceritakan bahwa si GM Guard Custom ini adalah pengembangan dari GM Sniper Custom ini. Sini ada di Origin, Mobile Suit Discovery. Mobile Suit Discovery adalah seri Mobile Suit yang ada dalam film dalam seri Gundam The Origin nih. Ini buatan tahun 2018. Ini bagian bawahnya. Di sini ada cerita sedikit. Nah, diceritakan di sini bahwa GM Guard Custom ini adalah pengembangan dari GM Sniper Custom dengan upgraded defensive capabilities, dengan kemampuan defense yang sudah di-upgrade. Dan ini ada Guardian Shield. Guardian Shield ini diceritakan di situ terdiri dari 5 lapis baja komposit, di mana masing-masing lapis baja tersebut dibuat dari 4 bahan paduan yang berbeda. Dan juga diceritakan di sini, walaupun Mobile Suit ini mempunyai performa tinggi, Mobile Suit ini termasuk sulit untuk dikendalikan dan hanya dipercayakan kepada pilot-pilot yang sudah berpengalaman aja. Ini tampak sampingnya, nomor 22, model kit nomor 22 dari seri Gundam The Origin. Terus ini ada www.bandai.hobby.net buat kalian yang mau tahu info lebih banyak tentang Gundam ya. Ini tampak atasnya, action pose-nya, Guardian Shield, beam spray gun, ada beam dagger-nya. Ini action pose-nya. Di bagian crotch, di bagian pinggang. Ini marking stikernya, ini bagian kepalanya, visornya bisa nutup ke bawah gini ya, ke atas ke bawah. Kita lihat model kitnya ya. Ini dia model kitnya. Sebelum kita bahas model kit ini, gue mau bahas ini dulu ya, stiker. Untuk stiker kita dapat 2 jenis stiker, yaitu color correcting stiker dan marking stiker. Untuk color correcting stiker gue pasang semua di sini. Yang merah ini buat di bagian visor di atas, depan belakang. Sebentar. Buat di bagian sini, depan sama belakang gue pasang. Terus bagian yang orange di sini, ini bagian dada, dilipat-lipat gitu bentuknya ya. Terus sama di ini orange ini, itu untuk di bagian sini di dengkulnya, sama abu-abu ini untuk di bagian dengkul sini juga. Terus yang biru ini untuk di bagian dengkul sini juga. Nah, tadinya gue pikir gue mau cat aja nih bagian dengkul sini, yang orange sama abu-abu sini sama orange di sini juga, tapi gue pikir gue merasa tertantang buat masang ini, buat masang stiker abu-abu ini yang bentuknya kelipat-lipat ini. Agak susah juga sih, cuma bisa lah akhirnya, lumayan rapi tuh. Oke, untuk marking stikernya banyak banget, hampir semuanya gue pasang. Banyak yang enggak sih, masih banyak sisanya, bisa dipakai buat model kit lainnya nanti. Di sini ada CV69 di bagian pundaknya. Sini juga nih 69, FSF, Federation Space Force. Terus banyak yang kecil-kecil juga di sini juga nih, garis yang bagian di tangan sini yang garis belum gue pasang karena gue pikir di sini pen line-nya banyak, jadi bisa gue detailing sedikit-sedikit buat bikin separasi warna gitu ya, ala-ala real grade. Terus di bagian belakangnya, samping dulu deh, di sini ada marking stiker juga nih di bagian chargernya beam dagger ini. Terus sama ini gue pasang 69 di sini. Tadinya seharusnya di sini di bagian dengkul, tapi kayaknya terlalu sempit tempatnya, jadi gue pasang di kanan kiri aja di bagian betisnya. Di sini juga ada nih marking stikernya. Masuk ke bagian belakang.
Ini marking stikernya yang garis-garis ini gue pasang juga. Ini stiker Labubu pribadi lah. Terus di sini yang kecil-kecil juga banyak. Yang 69 gue masukin ke sini. Agak kurang kelihatan sih, tapi nggak apa-apa lah. Terus di bagian shieldnya ada stiker di sini gede banget nih, CV69 juga. Sama yang kecil-kecil garis-garis sama marking stiker ini yang kecil-kecil juga. Nah, waktu masang ini sempat jatuh ke sini. Sempat khawatir juga sih, takut nggak bisa ngelepas, tapi ternyata bisa. Gue lepas pelan-pelan pakai tusuk gigi. Di sini seharusnya abu-abu ya, abu-abu gelap warnanya kayak gini. Tapi belum, nantilah mungkin gue kerjain. Sekarang cuma baru gue pen lining doang. Oke, stiker udah. Sekarang kita masuk ke aksesoris yang kita dapat dalam paket pembeliannya ya. Untuk tangannya dapat kanan kiri ada holding hand, terus sama trigger finger hand nih. Satu udah gue pasang di beam spray gunnya, terus sama satu beam spray gun, terus sama dua efek dari beam dagger sama handle nya juga nih. Mas pasang handle beam dagger. Nah, di bagian tengah sini harus diambil dari bagian lengannya sini. Ntar gue ambil, dipasang di sini sama yang ini gini. Nah, kurang lebih gitu. Cuma segitu aja sih aksesoris yang kita dapat. 2 beam dagger, 1 beam spray gun, sama 1 shield gede ini yang tingginya udah hampir setinggi mobile suitnya. Sama 1 tadi trigger finger hand yang udah dipasang sekarang ya. Kalau untuk di beam saber sih, kalau menurut gue desainnya agak unik ya, bagus sih kalau dari sisi desainnya. Ada kayak efek api-api gitu ke kanan ke kiri. Tapi kalau dari sisi, kalau dipandang dari alat perang, ini MS ini kan sebagai alat tempur gitu. Terus kayaknya jarak jangkaunya tuh terlalu pendek gitu. Jadi kalau menurut gue malah jadi kayak beam saber yang kehabisan baterai ya, jadinya pendek gitu. Kalau sementara ini beam saber lain gue pinjam dari Double Eraser, perbandingan sama beam saber lain tuh cuma segini, pendek banget. Jadi kalau misalnya dalam pertarungan yang lainnya udah sampai ke badannya dia masih belum sampai gitu. Jadi kayak kurang masuk akal sih menurut gua. Bahkan kalau dibandingin sama hitocknya Zaku masih jauh lebih pendek ya, 3/4-nya. Tapi kalau dilihat dari sisi ceritanya ini cukup efektif ya. Bahkan diceritakan di sana ini udah bisa ngalahin Zaku. Tapi ini cuma pandangan doang sih, cuma pendapat gua doang. Kalau dari sisi desainnya sih bagus, udah keren banget. Menurut kalian gimana nih tentang beam dagger ini? Tulis di kolom komentar ya. Lanjut kita masuk ke bagian artikulasi ya. Untuk di kepala, lasernya bisa naik turun begini. Terus di sini ada, di lehernya ada double ball joint, bisa ke depan ke belakang begini. Ke sampingnya cuma sedikit. Untuk perputarannya 360 derajat. Nah, untuk ke bawahnya segini, ngedongak ke belakangnya segini. Nggak terlalu banyak, tapi cukup. Untuk di bagian bahu, sendi bahu ke atasnya segini, cuma sedikit. Sebenarnya bisa ya, coba gue tunjukin dulu ya. Nah, ini sebenarnya bisa ditarik keluar, agak begini. Terus sama ke atasnya tuh di sini ada sendi harusnya. Nah, bisa ke atas seperti ini. Agak susah ya. Nah, ke atasnya bisa begitu. Untuk ke depannya bisa segini. Lumayan menjangkau ke depan lah. Terus diputar 360 derajat. Untuk sendi, wow, lepas. Untuk sendi sikunya bisa sampai atas ya, kayak gini, cukup jauh. Nah, di pergelangan tangan ada ball joint, bisa diputar. Nih, kalau menurut gue sih sendi di bagian bahu sini agak terlalu panjang ya, di peg di bagian bahu sini, jadi agak kelihatan gitu. Kalau dari depan seharusnya bisa lebih pendek sedikit, bisa lebih mepet ke bagian torsonya. Untuk di bagian torso ini bisa diputar 360 derajat. Terus di sini bisa ditarik ke depan kayak gini. Oh, lepas lagi. Jadi dia udah nggak ke belakangnya, ngadep ke depannya, bisa nunduk ke bawahnya jauh banget. Tapi belakang kelihatan kosong ya, kalau terlalu nunduk juga. Di sini ada gap sedikit, tapi kayaknya percuma ya, nggak bisa terlalu banyak gerak ke kanan ke kiri, sama ngedongak ke belakangnya juga cuma sedikit.
paling di pinggangnya aja nih, tapi kelihatan kosong kalau misalnya agak posisi begini, bagian sininya kelihatan kayak kosong gitu. Kita pasang dulu. Terus di bagian belakangnya, di bagian thruster ada ball joint ya, jadi nggak cuma ke atas ke bawah doang, tapi bisa ke kanan ke kiri kayak gini juga. Keren. Untuk backpacknya bentuknya kayak RX78 kalau menurut gue sih, cuma di bagian sampingnya ini, di bagian beam sabernya nggak ada gitu aja, cuma diganti sama bolong buat dipasang aksesoris lain mungkin ya. Jadi kalau misalnya kalian punya aksesoris lain kayak misalnya dari RX78 nya Origin, mungkin bisa dipasang di sini atau apapun itulah. Di sini juga ada lubang di sini, tapi nggak tahu buat apa. Kalau dipakai buat di beam spray gun agak longgar ya, bukan buat nyimpan beam spray gun, tapi kalau diposisikan begini bisa lumayan lebih kencang. Cuma jadi ngalangin si roketnya ini, si thrusternya ini. Masuk ke bagian waistnya, di sini bisa diangkat ke depan tapi kehalang sama di bagian front skirt ini ya. Maka diangkat begini bisa. Ini seharusnya nyatu kanan kiri, tapi gue potong di bagian tengah ini di dalamnya. Terus di side skirtnya bisa diangkat ke samping begini. Untuk di belakang diam, nggak bisa diapa-apain. Terus di bagian kaki ke depannya segini, mentok sama front skirt ini. Ke sampingnya cukup banyak, bisa split. Ke belakangnya cuma segini. Perputaran di pahanya bisa 360 derajat. Terus di bagian lutut, nah bisa sampai belakang ya. Ada separasi armor juga di bagian lututnya ini. Keren sih, jadi bisa geser gitu kalau misalnya di posisi begini. Untuk di bagian ankle-nya seperti biasa, ankle armornya nyatu ke bagian sendi ankle sini di bagian depan. Terus bagian bawah kanan kirinya kayak gini. Depan belakangnya, neck belakangnya cukup, nggak terlalu banyak. Depannya segini. Ini bagian bawahnya, detailnya bagus, nggak ada yang kosong. Terus di sini ada buat nyolokin stainless juga di sini di bagian bawah. Udah itu aja di bagian beam spray gun, cuma dua bagian aja sandwich. Untuk di bagian guardian shieldnya cuma ini aja yang bisa digerakin, yang lainnya nggak ada. Untuk di bagian dipegangnya, jadi cuma ini aja ya, konektor ke body si MS ini cuma dipegang gini aja, nggak ada konektor di bagian sini. Jadi kalau misalnya mau pose dipegang di samping kayak shieldnya RX78 atau Strike gitu, ini bisa dipegang di bawah begini, terus disenderin gini aja udah, nggak ada opsi lain. Atau mungkin dipegang begini. Kalau menurut gua sih, saran gua kalau buat majang mending pakai dua stainless dengan dua tempat kayak gini. Jadi bagian MS-nya di bagian sini dan di bagian shieldnya bisa ditempatin di bagian sini. Karena kalau dalam pose kayak gini, misalnya dalam pose terbang begini, ini dipegang begini, kalau buat sebentar sih mungkin bisa nahan ya. Cuma kalau misalnya buat lama ditaruh di rak yang tempatnya agak tinggi, kemungkinan di sininya bakal lepas karena nahan beban ini yang cukup berat gitu, nggak seimbang. Itu aja sih, daripada ini kalian hilang, mendingan pakai stainless yang ada dua begini. Terus ada satu lagi nih di bagian pangkal paha sini, bisa ditarik ke depan ke belakang begitu ya, tuh. Jadi pose ke depan gini bisa narik kaki ke depan, pose ke belakang bisa narik kaki ke belakang begini. Segitu aja kalau buat artikulasinya. Untuk dari sisi desain, kalau menurut gua MS ini keren banget ya. Skema warnanya jarang gitu, nggak biasa, biru, abu-abu gelap sama putih doang. Keren banget, GM yang keren kalau menurut gua sih. Ini shieldnya juga bagus, cocok gede.
Nah, kelemahannya itu aja tadi, pegangan buat shieldnya cuma satu, cuma begini aja, nggak bisa dipasang di samping sini atau di belakang, cuma satu dari tangan sini aja atau di bawah. Untuk proses perakitannya nggak ada masalah, semua snap fitnya gampang, nggak ada part-part kecil yang bikin khawatir. Semuanya kokoh, nggak ada yang gampang copot, semuanya kokoh. Paling ini aja sih, kalau misalnya kalian masang ini, gue udah pernah nyoba masang ini, pas kalau mau pose mendingan di posein dulu baru dipasang ini, karena kalau pasang dulu baru pose kemungkinan lepas, gitu aja. Terus untuk harga, sejujurnya gue lupa sih, sekitar 250-an kalau nggak salah kemarin itu. Untuk harga sekitar segitu bisa didapatkan di marketplace mana aja ada. Untuk sim lines dan juga mount lines, untuk mount lines sih nggak ada ya, rapi, semuanya rapi. Kalau untuk sim lines ada beberapa, mulai dari kepala di sini nih ada garis di sini. Nah di sini di kepala sini ada garis, tapi minim sih. Terus di belakang sini juga ada garis, tapi saru, bisa disamarin jadi panel lines juga. Terus di sini juga nih di bagian pundak, di samping sini ke atas, ke samping sini. Terus untuk di bagian tangan di sini, tangan di atas ini ada sim line, tapi saru jadi fan lining. Buat di bagian sini, di samping sini, di sini ada, tapi nggak begitu masalah, masih kelihatan bagus. Terus sama di mana lagi? Oh di paha sini, ini sim line-nya ada di sini tapi bagus juga. Tuh bisa disamarin jadi fan lining. Di bagian bawahnya di sini. Udah itu aja, nggak ada lagi, bagus semuanya. Di sini bagian belakang sini sim lainnya saru sama fan lining ya, desainnya bagus sih menurut gua. Untuk akurasi warna semuanya udah bagus ya, cuma di bagian belakang shieldnya ini aja harusnya warnanya abu-abu gelap, sama kayak di handle-nya ini, sama kayak gini warna belakang shieldnya ini. Terus di bagian MS-nya banyak sekali separasi warna ya. Di sini kayak misalnya di bagian paha sini, bagian atas banyak fan lining gitu, kayak gini misalnya. Jadi buat kalian yang kreatif bisa dibikin warna-warna ala real grade lah, bisa dibikin separasi warna yang lebih banyak gitu ala real grade. Bagus kalau menurut gua. Jadi layak apa enggak? Kalau menurut gua sih layak ya. Ini GM yang ganteng sih menurut gua sih, keren. Buat kalian yang suka GM, layak ini dikoleksi kalau menurut gua ya. Kalau menurut kalian gimana? Terserah kalian sih. Tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang GM Guard Custom ini ya. Gua rasa cukup sekian dulu review dari gua kali ini. Terima kasih sudah menonton. Silahkan komen, like, dan subscribe buat kalian yang suka sama video gua. Silahkan share ke teman-teman kalian yang kira-kira relate dengan video ini, yang suka sama GM mungkin, atau yang orang-orang sering bilang dengan panggilan Jim di luar sana. Udah gitu aja. Gua Catur Waskita pamit. Nantikan video-video gue selanjutnya. Akhir kata, mari menggundam. Bye-bye.